Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Selda Pundasari, Melisa Dwi Widiawati, Devia Dwi Tanti, dan Yurida Koironi. Di sini ada dua pemateri, yaitu saya sendiri dan pemateri kedua yaitu Devia Dwi Tanti. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan. Subkajiannya yaitu yang pertama, distribusi pendapatan pangan dan gizi. Yang kedua, kesenjangan pendapatan dan konsumsi. Yang pertama itu pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan. Karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada di bawah garis kemiskinan. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu distribusi dan pendapatan. Distribusi pendapatan adalah suatu usaha, penyaluran dan pembagian hasil kerja usaha, niaga, jasa dengan berupa harta atau uang kepada setiap aspek. Salah satunya aspek pangan dan gizi. Hukum Engel berhubungan dengan pendapatan, memberikan argumen yang kemudian dikenal dengan Engel's Law. Hukum Engel, persentase pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk pangan akan semakin berkurang dan meningkatnya pendapatan. Kemudian ada hukum Bennett. Nah, hukum Bennett yaitu persentase bahan pangan pokok berpati dalam konsumsi pangan rumah tangga semakin berkurang dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga dan cenderung beralih pada pangan yang berenergi mahal. Kemudian ada hukum Hottaker. Hukum Hottaker menyatakan bahwa kualitas rata-rata dari kalori makanan diukur oleh harga, meningkat seiring dengan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi pun akan meningkat, sehingga kalori makanan dapat diukur oleh harga. Kemudian, yaitu yang kedua, kesenjangan pendapatan dan konsumsi. Distribusi pendapatan pada rumah tangga yang tidak merata akan menimbulkan kesenjangan dalam pendapatan dan konsumsi pangan atau gizi. Kesenjangan pendapatan yang tinggi menunjukkan ada masyarakat yang berpendapatan rendah, sehingga dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan konsumsi. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Devia Dwi Tanti. Yang selanjutnya, metode statistik murni. A. Simpang baku SX. Simpang baku adalah akar pangkat 2 dari varian. Rumusnya SX bar sama dengan XX per akar N, di mana XX bar adalah simpang baku, SX adalah simpang baku rata-rata, N adalah jumlah sampel. Untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan, digunakan T-test dengan rumus TH sama dengan II dikurang I bar per SX bar, di mana TH adalah T hitung, I adalah pendapatan atau intake individu, I bar adalah rata-rata pendapatan atau rata-rata intake, SX bar adalah simpang baku rata-rata. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terjadi kesenjangan. Yang selanjutnya, koefisien variasi atau KV. Koefisien variasi dihitung dengan menggunakan rasio simpang baku rata-rata pendapatan atau intake gizi pada kelompok yang diteliti terhadap rata-rata pendapatan atau rata-rata intake gizi. KV sama dengan SX bar dikali 100% per I bar, di mana SX bar adalah simpang baku rata-rata, I bar adalah pendapatan atau intake rata-rata. Distribusi dikatakan tidak senjang apabila nilai KV lebih kecil dari 10%. Metode grafik. Kurva Lorentz merupakan kurva yang menggambarkan persen kumulatif penerimaan pendapatan dan persen kumulatif pendapatan yang diterima. Kesenjangan diukur dari jarak kurva Lorentz dengan garis kesamarataan.
Kesenjangan tinggi jika jarak antar kurva Lorentz dengan garis kesamarataan semakin jauh. Contohnya pada gambar yang di bawah. Yang selanjutnya metode gabungan. Koefisien Gini rasio. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan secara agregat atau secara keseluruhan yang angkanya berkisar antar 0 atau pemerataan sempurna hingga 1 atau ketimpangan atau pemerataan tidak sempurna. Koefisien Gini rasio tidak bisa lepas pembahasannya dengan kurva Lorentz, karena koefisien Gini merupakan formulasi menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal atau perfect equality dan kurva Lorentz. Data yang diperlukan dalam perhitungan Gini rasio yaitu jumlah rumah tangga atau penduduk, yang selanjutnya rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Jika angka koefisien Gini mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, bila mendekati angka 1, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata. Secara lebih lengkap, kriteria penilaian koefisien Gini rasio adalah sebagai berikut. Nomor 1, Gini rasio lebih kecil daripada 0,4A, tingkat ketimpangan rendah. Nomor 2, 0,4 lebih kecil daripada Gini rasio lebih kecil daripada 0,5A, tingkat ketimpangan moderat. Nomor 3, Gini rasio lebih besar daripada 0,5A, tingkat ketimpangannya tinggi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.